Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Duta Erlangga. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu membuat program pengurutan data menggunakan algoritma merge sort dan nanti akan menggunakan counting sort. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat teori merge sort, lalu saya akan mengerjakan kodenya. Setelah itu kita akan melihat hasil eksekusi dan waktu prosesnya. Nah, teori singkat dari merge sort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang menggunakan konsep divide and conquer, artinya memecah permasalahan besar menjadi beberapa bagian kecil hingga paling sederhana lalu menggabungkannya kembali dalam urutan yang benar. Secara sederhana, langkah-langkah merge sort adalah membagi array menjadi 2 bagian secara rekursif sampai tersisa 1 elemen. Kedua, mengurutkan setiap bagian kecil tersebut. Lalu ketiga, menggabungkan kembali bagian-bagian yang sudah terurut menjadi satu kesatuan array yang tersusun rapi. Ciri khas dari merge sort adalah memiliki kompleksitas waktu O (n log n) yang menjadikannya lebih efisien dibandingkan bubble sort atau insertion sort untuk data besar. Namun, kelemahannya adalah memerlukan memori tambahan untuk proses penggabungan array sementara. Kita akan pindah ke Java. Nah, di sini saya akan membuat library dan codingannya untuk merge sort. Di sini dimulai dari void merge integer array kurung buka koma integer L integer M lalu integer R. Oke, sudah. Kita kasih kurung buka integer N1 sama dengan M min L plus 1 titik koma integer N2 sama dengan R dikurangi M. Ini saya ambil dari buku modul ya untuk codingannya, karena diberikan contoh di sana. Integer L sama dengan new integer kurung buka N1 titik koma sebagai pengakhiran codingannya. Integer R buka tutup sama dengan new integer N2 koma lagi, kita beri for integer I sama dengan 0 titik koma I kurang dari N1 titik koma plus I. Kasih tab L I array L plus I koma, kita masukkan lagi for integer J sama dengan 0 koma J kurang dari N2 koma plus J.
buka M plus 1 plus J titik koma. Kita masukkan integer I sama dengan 0, J sama dengan 0. Integer K sama dengan L, while I kurang dari N1 dan J kurang dari N2. Bawahnya kasih kurung kurawa if L kurung buka I kurang dari sama dengan R kurung buka J kita kasih kurung kurawa lagi lah di bawahnya array kurung buka K sama dengan L kurung buka I tanda titik koma. Bawahnya kita kasih I plus plus E. Lalu di bawahnya sini kita kasih else kurung buka lagi array K sama dengan R J plus plus. Oke, sudah selesai. Lalu lanjut di bawahnya sini kita kasih K plus plus titik koma. Lalu lanjut bawahnya kita kasih while I kurang dari N1 kurung buka array K sama dengan L kurung buka I plus plus dan titik koma, lalu K plus plus dan titik koma. Lalu kita bawahnya lagi while J kurang dari N2 kurang buka array sama dengan R
C titik koma C plus plus titik koma K plus plus titik G. Bawahnya kita akan buat void sort integer array koma integer L integer R. Kurung kurawa if L kurang dari R. Kita buka lagi kurung kurawa di bawahnya integer N sama dengan L plus R bagi 2. Lalu lanjut sort array L M short ini adalah kode untuk mengurutkan array koma M plus 1 R. Ini adalah merge array L M R. Lalu lanjut kita akan buat outputnya static void print array integer array tutup buka kurung kurawa integer N sama dengan array length for integer I sama dengan titik koma I kurang dari N titik koma plus plus I. Sistem out kita buat agar dia bisa mengeluarkan I plus tanda petik 2 titik koma sistem out print ln
kita buat public static void main string kita buat long start di sini agar nanti bisa kita estimasikan waktu penyelesaiannya berapa. Sistem current time milis lalu integer pay kita masukkan angkanya. Contoh di sini saya menggunakan angka 12, 11, 13, 5, 6, 9, 8, lalu 7. Di sini kita disuruh menggunakan untuk 8 elemen, terserah angkanya berapa ya. Sistem out print inputan kita masukkan di sini agar keluar inputan array. Print array tugas 2 OB short array array flash lanjut sistem print s and array sesudah short. Print array arr. Kita kasih long n nya sistem current time
print ln tanda petik waktu eksekusi. N sampai start. MS titik koma. Dan sudah selesai. Kita coba untuk tugas yang merge. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Ya, di sini kesalahan saya adalah membuat J ini di sini menjadi kurung kurawa. Sudah saya ganti ke tutup kurung biasa. Lalu kesalahan saya lagi ada di bagian ini. Seharusnya langsung tidak pakai S, ini adalah otomatis. Nah, di begini adalah codingan dari merge source. Kita akan run. Nah, jadinya seperti ini ya. Inputan array-nya 12, 11, 13, 5, 6, 9, 8, dan 7. Array sesudah sort 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Waktu eksekusi adalah 12 detik. Kita lanjut menggunakan metode counting sort ya. Jadi counting sort adalah algoritma pengurutan non-komparatif, artinya tidak memiliki perbandingan antar elemen seperti merge sort atau quick sort. Sebaliknya, counting sort bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan posisi akhir dari setiap data dalam array hasil. Langkah lanjutannya, counting sort secara umum adalah tentukan nilai maksimum dari data untuk menentukan ukuran array penghitung. Yang kedua adalah hitung berapa kali setiap nilai muncul. Nomor 3, ubah data penghitung menjadi bentuk akumulatif. Yang keempat adalah susun ulang elemen ke dalam array hasil berdasarkan nilai akumulatif tersebut. Counting sort bekerja sangat cepat jika rentang nilai data tidak terlalu besar. Misalnya, data berupa huruf atau angka kecil. Namun kelemahannya, algoritma ini membutuhkan ruang memori tambahan yang cukup besar jika rentang nilai data terlalu lebar. Begini adalah codingannya. Akan saya buat. Kurung kurawa buka, integer n sama dengan array length char output buka kurung sama dengan new char n tanda petik titik koma integer count. Hasil codingan ini berasal dari buku modul UT juga ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 256 i count. Jadi dia menghitung i sama dengan 0. For
integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan I kurang dari N plus I. Count array I. Kita rapikan. Sini. For integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 255 plus I. I plus minus plus sama dengan count I minus 1 titik koma for integer I sama dengan 0, I kurang dari N I. Kita buka kurung kurawal lagi di sini. Output down, buka mana lagi array, buka lagi I. Di sini ada min 1, sini sama dengan array I. Tutup count array I. Lalu kita ke bawah lagi. For sebentar. Kita lupa untuk memberi void short. Nah, sini harusnya ada void short jar array. Nah, seperti ini agar tidak terjadi error. Kita lupa memberi library-nya. Oke, kita lanjut. For integer I
sama dengan 0. I kurang dari N plus I. Array I sama dengan output I tanda titik koma. Oke. Nanti kita rapikan. Kita ke bawah. Akan saya rapikan dulu. Agar terlihat bagus. Oke, sip. Lanjut. Public static void RGS di sini terbalik ya, di belakang. Oke, kita ketik long start untuk agar estimasi waktunya keluar sama dengan sistem current time list. Kita kasih judul kita tugas struktur data 2 OB sama dengan new tugas struktur data 2. Kita kasih tanda titik koma. Lalu kita masukkan karakter array-nya, yaitu kita beri tanda kurung kurawa di dalamnya. Jangan lupa tanda petik. A kita pakai huruf A, lalu D, lalu huruf K. Ini random ya hurufnya, cuma saya memakai contohnya ini E, lalu ada huruf F, S, O, lalu G. Oke, jangan lupakan dengan permisi, maaf, jangan sampai salah ya ini. Lalu bawahnya lagi kita beri sort array titik koma system out print
buka, kita ketik judulnya, karakter yang sudah diurutkan adalah for teacher I sama dengan 0, I kurang dari array length plus I. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi di bawahnya sini, sistem out print array terbuka I titik koma, lalu di bawahnya ada long n untuk mengakhiri ya. Sistem current time list lagi titik koma, lalu sistem out print ln buka kurung tanda petik, kita kasih judulnya waktu eksekusi. Eksekusi plus n start. Maaf. Oke, n sampai start. Lalu kita tambahi plus tanda petik ms tutup kurung tanda petik. Oke, sudah selesai. Mari kita coba dulu ya. Ini adalah hasil revisinya. Ternyata tadi saya masukkan angka ini menjadi 1, seharusnya 0. Nah, ini adalah hasil yang benar dari codingannya. Coba kita run dan keluarnya akan seperti ini. Karakter yang sudah diurutkan adalah ADE FGKOS dan waktu eksekusinya adalah 1 detik. Ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa counting short merupakan algoritma pengurutan yang efisien untuk data dengan rentang nilai kecil dan tetap, seperti karakter atau angka. Program yang saya buat dapat mengurutkan karakter dengan sangat cepat dan hasilnya akurat. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.